Judulnya Sky Castle. Itu adalah gambaran asli bagaimana orang tua di Korea itu pengen masukin anaknya ke perguruan tinggi favorit di Korea gitu. Judulnya Sky Castle dramanya. Sky itu singkatan dari inisial dari 3 universitas atau 3 kampus paling top lah di Korea. S-nya itu Seoul University, K-nya itu Korea University, Y-nya itu Yonsei, Sky gitu. Makanya judulnya Sky Castle gitu. Jadi itu literally kayak mereka berlomba-lomba masukin anaknya ke akademi. Kalau di kita mungkin kayak les gitu kali ya. Les. Terus gimana caranya kamu nilainya bagus dan kamu harus bisa masuk ke universitas itu gitu. Itu jadi kayak pride gitu buat orang tuanya gitu kan. Kalau di kita kan enggak ya. Ya udah kamu mau tes UMPTN, SPMB ya udah tes aja gitu. Kalau pemerintah Korea itu enggak sampai menghentikan penerbangan. Kenapa? Karena di salah satu sesi Suneng itu ada sesi listening. Mereka itu takut ketika nanti ada penerbangan itu akan mengganggu tes listeningnya. Ada di sebelah Mas di Wakanda. yang kotanya inisialnya DPK itu kan makanan stuntingnya sempet di itu ya. Perkembangan mereka dari zaman susahnya sampai sekarang itu kayak gimana sih sebenarnya? Kan itu disebutnya Hallyu Mas kalau bahasa Korea itu. Hallyu itu artinya K-wave. Jadi tidak hanya musiknya, ya kan? Tapi budayanya juga jadi booming, bahkan makanan juga kan. Sekarang orang siapa sih yang nggak tahu topoki di jalan, ya kan? Nah itu namanya Hallyu. Sekarang udah ada Subway sekarang kan gitu. Sebenarnya pemerintah Korea itu memang bagian dari marketingnya pemerintah Korea Mas, in general gitu. Jadi memang mereka istilahnya mau meng-K-popkan, menghaliukan semua negara lah kayak gitu. Berarti pemerintah mereka itu full support ya? Fully support, memang fully support. Caranya adalah ngumpulinnya dari orang-orang desa gitu yang pada kaya-kaya Pak, punya emas gitu. Itu literally dimintain gitu Mas. Punya emas terus istilahnya kayak disumbangin ke pemerintah gitu. Kita buktikan. Tapi di samping banyak sebenarnya kan ya yang bisa kita ambil sebenarnya dari kemajuan Korea kan sebenarnya dari sisi negatif. Kalau kata Mahfud MD itu ambil yang baik-baiknya aja gitu loh, yang jelek nggak usah diikutin, kalau kurang bagus kita benahi kan gitu. Betul. Nah tapi kalau misalnya dari hal seperti itu apa sih yang bisa kita petik sebenarnya Mbak? Kalau menurut Mbaknya itu ini loh yang mesti ditiru oleh orang Indonesia itu sebenarnya apa gitu, bukan hanya kita akhirnya menjadi penikmat aja kan. Apa kalau kayak tadi saya udah sempat mention ya, ada beberapa hal yang kita bisa banget istilahnya copy dari mereka tuh, yaitu pertama tentang kedisiplinannya. Yang kedua, ini disiplin maksudnya bisa detailkan Mbak, misalnya bangun pagi atau on time Mas, mirip banget sama orang Jepang kan, mereka tuh kan on time gitu, terus fokus gitu loh. Kalau kerja tuh apa namanya, ada sesuatu yang mau dicapai gitu dan mereka fokus gitu, iya jelas gitu. Itu yang dipaparkan visinya, jangan cuma setuju doang. Asik. Gitu kan. Terus selain itu saya sih percaya mungkin dalam 10-15 tahun ke depan Indonesia bisa kok pengen mengindonesiakan, kayak mereka meng-K-popkan kita gitu ya. Asal ya banyak support gitu kan. Itu kan tidak hanya satu pihak aja sebenarnya yang berperan ya, pemerintahnya juga, terus apa namanya, unsur-unsur yang lain juga ikut gitu loh. Jadi kita bisa tuh mengindonesiakan negara-negara lain juga gitu. Sebenarnya kita bisa juga kan sebenarnya. Bisa banget. Gitu. Tinggal tergantung bagaimana sistem yang mau kita bangun, konsisten kan. Betul. Terus bagaimana supportnya juga dari, kan masyarakat gimana mau ngikutin kalau aturannya nggak ada, kan gitu kan gitu. Harus dibangun support sistemnya. Sebenarnya udah mulai nih Mas, denger nggak kalau aku kemarin sudah baca artikel sih, film Ngeri-Ngeri Sedap itu mewakili Indonesia di Oscar. Belum denger ya? Belum. Mungkin dari situ nanti kita bisa tuh, kan mereka awalnya dari Parasite juga gitu kan, mewakili Korea di Oscar gitu.
Kalau aku sih jujur sih Mbak, pengetahuanku tentang film Indonesia ini kurang. Oh iya. Dari situ aja kita bisa melihat persentase nasionalismenya ya, gitu. Lebih condong ke yang mana gitu sebenarnya. Karena kan saya trauma Mbak, setiap melihat film horor itu nggak membuat saya takut, tapi membuat saya nafsu. Kan gitu loh. Akhirnya apa yang mau kita tonton? Tapi banyak film-film Indonesia sekarang yang nggak horor loh. Tapi ada sih beberapa, kalau yang bagus nonton Mbak. Kayak misalnya filmnya si yang sutradara Siapa? kok gue lupa ya gitu. Lanjut. Ya kan kita juga ada Yang horor itu loh. Kalau aku film horor nggak suka ya. Coba Horor contoh. kita yang bagus banget itu. Mirror. Hah? Mirror. Bukan yang sekarang. Itu KKN Desa Penari. Sebelum. Siapa sih? Ini kayak kuis. Iya, kuis. Nah itu loh, itu gua nonton cuma gua lupa. Tuh kan. Ya. Keseringan. Pengabdi Setan. Pengabdi Setan itu bagus banget, harus gua akui itu bagus banget. Ini karena tahunnya apa sutradaranya. Tapi kita juga mengadopsi film Korea juga ya, kayak Miracle itu kan. Banyak, iya. Banyak sih yang kita adopsi. The Raid juga bagus kan gitu loh. Iya, sebenarnya kayak sampai Iko Uwais kan dia sampai ke Hollywood kan. Bisa mengantar kita untuk sampai ke internasional gitu. Cuma mereka dia usaha sendiri. Hanya sebagian kecil gitu. Iya. Dan itu nggak ada support yang bagaimana juga kalau menurutku ya dari pemerintah. Nah kalau melihat dari cerita Mbak tadi kan kelihatannya sekecil apapun peluang itu kayaknya disupport banget gitu. Betul, mereka tuh pinter banget ya, kayak tadi saya bilang sih, mereka tuh pinter banget membaca peluang gitu. Kayak mereka tahu, di Indonesia K-pop lagi booming nih, bikin yuk gitu. Akhirnya bikinlah mereka kan bikin satu entertainment di sini tuh SM Entertainment. Akhirnya bikin kantor kan di sini SM, gitu. Terus ada satu orang Indonesia, anak Jogja kalau nggak salah, anak Gunung Kidul yang jadi anggotanya K-pop girl, ya kan? Perempuan itu. Dita Karang, itu juga. Itu kan sebenarnya Secret Number. Hafal. Aku padahal tadi lagi mencoba mengingat-ingat. Aduh, nama girl bandnya apa ya gitu. Secret Number. Drakor sama K-pop deh. Iya. Kalau habis nonton film nangis. Nyanding tisu gitu ya. Terus seduh-seduh di Arcan gitu. Asik. Gitu. Itu sih. Dan kalau nggak salah itu mereka juga banyak sekarang melibatkan banyak orang Indonesia juga kan. Jadi nggak hanya Dita, nggak hanya yang cowok tuh siapa tuh lupa namanya kan. Ada juga ya, benar. Yang Muslim itu kan. Iya. Nah, terus bahkan si manajemen mereka hunting kan. Nyari talent lah ya istilahnya. Kayak ada si gamers tuh siapa tuh yang pernah ditawarin juga tuh untuk jadi masuk di girl bandnya mereka gitu. Kayaknya Mas Bayu tertarik banget ya, pengen masuk gitu. Karena waktu itu sempat ditawarin Mbak. Ditawarin. Kalau di Korea kan Siwon Mbak, kalau di sini Kliwon. Ya bener. Waktu itu sempat ditawarin Asik. juga karena gue kan Indonesia banget. Asik. Kamu harus operasi dulu. Tapi bener nggak ya bahwa operasi plastik itu di sana merupakan suatu hal yang wajar? Wajar banget. Mereka tuh nggak mau disebut plastic surgery, Mas. Nyebutnya itu biasanya cosmetic surgery karena it's for cosmetic purpose kan, kayak gitu. Jadi yang nggak ada yang ini. Susah cari kerja itu. Nggak tahu ya, kalau aku sih belum pernah punya pengalaman nyari kerja di sana. Tapi memang kalau di Korea itu mereka tuh punya kayak beauty standard gitu loh, Mas. Mungkin harus penampilan menarik kan. Bener, dan itu sebenarnya akhir-akhir ini sudah mulai dikikis karena sekarang udah banyak yang plus size model gitu kan. Maksudnya yang model tapi nggak terus kurus banget gitu di Korea. Tapi memang orang Korea itu generally mereka ada beauty standard gitu. Oke. Itu perempuan, laki-laki juga harus begitu, Pak? Nggak harus sih, tapi ada lah. Ada, dan itu kayak, gue habis operasi ini sih bikin kelopak mata, itu tuh kayak biasa gitu loh. Oh ya, kamu di mana operasinya, kayak gitu-gitu. Itu tuh udah jadi obrolan biasa. Ntar kita juga gitu. Kalau lagi nongkrong, hidung gue baru. Iya bener.
bener-bener. Baru pakai ember kemarin. Tapi coba kalau aku pernah ditanya gini sama bosku. Kalau pengen operasi plastik pengen apa Mas Faik? Pengen apa? Oh, maksudnya tubuh? Iya, apa aja? Coba. Pipi sih. Kenapa? Ya enggak, biar Maksudnya biar V-shape gitu. ya. Kalau Mas Bayu Ngecilin perut saya sih. Kalau itu bukan operasi. sedot lemak ya. Jadi apa di Korea itu segala macam operasi yang menurut kita mustahil tuh bisa Mas. Waktu aku ditanya sama bosku kayak gitu kan, aku jawabnya gini, saya pengen tapi kayaknya orang Korea nggak bisa deh. Bisa, coba kamu mention sama aku, kamu pengen apa gitu. Saya bilang saya pengen jadi tinggi karena kan aku kan anaknya semampai kan, semeter tak sampai gitu. Terus jadi bisa kata dia gitu. Terus bosku tuh cerita karena dia orang Korea kan, dia bilang bisa Vi. Jadi kalau mau jadi tinggi itu ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan artificial bone. Apa itu? Artificial bone, jadi tulang buatan. Tulang buatan. Atau yang kedua, they are using monkey bone, tulang monyet. Oke. Itu karena kan strukturnya hampir sama kayak kita kan Mas gitu. Berarti ganti tulang gitu. Iya, terus jadi lo bisa kalau lo mau gitu. Saya bilang enggak sih, itu cuman kayak fantasi gitu. Saya bilang gitu. Jadi semua itu bisa Mas. Tapi kan Bisa. kalau kayak gitu kan pasti ada efek sampingnya. Mas. Pasti, Kan pasti. Nggak memikirkan itu. Kayaknya sih enggak ya, karena kan mereka yang dipikirkan adalah gimana caranya gue bisa menjaga image gue bagus, gue bisa gampang nyari kerjaan, bisa terkenal kayak gitu-gitu loh Mas. Iya. Jadi pola mereka adalah bagaimana memaksimalkan hari ini, masalah besok ya besok. Iya betul, kayak gitu. Oke. Makanya kan kalau misalnya di drama Korea atau di film-film gitu, Mas Rin nggak lihat adegan misalnya, wah pagi-paginya mereka ribut gitu di kantor gontok-gontokan gitu, terus tiba-tiba pagi-paginya itu biasa aja gitu. Sering nggak ngeliat adegan kayak gitu? Iya. Karena itu biasanya sudah selesai dengan minum. Jadi ketika pulang kantor itu ada istilah huishik ya. Huishik itu kayak gathering gitulah. Nah, di orang Korea tuh common banget Mas, itu biasa banget gitu. Kayak misalnya berapa hari sekali nanti satu kantor itu makan bareng gitu kan. Ya udah misalnya tadi pagi bosnya marah-marah sama anak buahnya, dengan huishik itu selesai. Besok pagi udah kayak nggak ada masalah gitu. Nggak ada dendam, nggak ada sentimen. Enggak, jadi udah yang kayak kantor ya itu, kantor gitu. Ya part of job lah. Iya, betul, Itu aja betul. kan gitu. Itu resiko kerja di situ aja Iya. itu mereka anggapnya. Menarik. Jadi gitu, itu juga jangan banyak keluh lo kerja lo gitu lo. Kalau bos lo menang kan lo yang ini juga ntar. Keluarganya maju semua. Aduh. Ngeri. Tapi kalau politik di sana gimana sih, Pak? Politik Seperti di gimana Indonesia. ya? Seperti di Indonesia. Sebenarnya iya sih, cuman Ada nggak banyak pemilu, kan? diekspos ya. Kan yang diekspos keluar itu kan yang bagus-bagusnya doang. Tapi ada pemilu. Ada. Ada. Pokoknya sama persis kayak yang di drama-drama gitu loh Mas. Kayak pernah ngeliat nggak kalau antara orang si calegnya itu pakai joget-joget gitu, Oh. terus bawa telet, itu kayak gitu persis banget kayak gitu. Ini mereka nggak menyampaikan visi misi atau Menyampaikan, tapi mungkin banyak itu yang adalah gini-gini. salah satu cara untuk mungkin ya. Kayaknya mereka punya mobil khusus buat kampanye deh. Betul, Oh, kayak gitu. itu emang kayak gitu. Oh, oke. Exactly kayak gitu kejadiannya di sana. Dan kayaknya mobilnya sama semua gitu. Kampanye. Udah Kayak mereka tuh desain khusus. udah template gitu ya. Kayak gitu. Terus habis itu Gitu. ngomong terus mendadak ada dancer aja di depannya gitu. Pada joget-joget gitu. Jadi aku pernah tuh waktu pas zaman di sana, kan aku di sana tuh dari 2015 sampai 2017. Itu ada kayak kalau di kita pilkada kali ya. Jadi itu tuh daerah-daerah gitu. Tiba-tiba ada bis gitu kan di deket kampus. Terus orang kok pada berkerumun tuh apa? Kotaku itu, kota Changwon itu kan memang terkenal apa ya? Kotanya itu banyak penghuninya itu orang yang udah retired, udah pensiun. Jadi pada ke pinggir gitu kan, ke daerah Changwon di dekat Busan itu. Rame banget gitu Mas, jadi kayak ini ada apaan gitu, tiba-tiba ada mobil terus terang benderang gitu kan. Terus dikirain ada apa kan, maksudnya kan kita nggak tahu gitu, orang Indonesia lagi gitu kan. Terus ada apaan sih gitu, temanku bilang tuh, itu loh dia tuh lagi kampanye gitu, tapi ya Kayak selempang-selempang. iya bener itu kayak gitu, pakai selempang-selempang. Terus jadi siapa yang lewat gitu tuh dipanggil gitu, jadi mungkin biar kelihatan kayak rame kali ya. Jadi padahal aku nggak ngerti apa-apa kan, hah ini apaan sih gitu. Terus ya ngomongin visi misi gitu, terus tiba-tiba punya jingle biasanya mereka Mas. Iya. Nah masing-masing apa sih kayak
calon tuh punya jingle gitu, terus nanti dinyanyiin bareng-bareng, terus mereka joget-joget gitu. Emang literally kayak gitu. Oke. Udah ada tuh kayaknya polarisasi di sono kayaknya. Asik. Yang ada Tanya. impeachment di sana. Polarisasi nggak ada impeachment. Kayaknya yang itu sih yang- kayaknya mereka nggak ada politik identitas sih kayaknya sih. Loh, yang joget-joget itu kan bukannya udah ada yang ngopi ya di Indonesia? Yang joget-joget itu? Ada. Enggak, itu enggak agak kurang ini aja. Kalau itu Nggak kan natural. cakep banget. Ah, ya itu dah. Kalau ini, wah mending istirahat lah. Kayak gitu. Nah, terus gini Mbak, ini kan dari tadi kita melihat bahwa ada sisi positif, sisi negatif, segala macam. Nah, ini kan banyak juga karena tren yang ada tentang Korea ini di Indonesia. Apa sih yang perlu diperhatikan, diwaspadai, dan harus disiapkan ketika orang pengen ke Korea, misalnya mau berkunjung gitu. Jadi jangan kaget kalau ada kayak gini, kan gitu loh. Jangan kaget kalau ada kayak gini. Ya, yang pertama nyari makanan halal itu susah di sana. Oke. Ya, maksudnya kalau misalnya teman-teman yang non muslim sih nggak ada masalah gitu. Kalau saya, alhamdulillah selama 2 tahun di sana, Masak sendiri. pertama masak sendiri dan saya hampir nggak pernah makan daging mas, kecuali pas ada acara masjid. Oh, Jadi kan kalau mahasiswa tuh suka dipanggil gitu kan, misalnya ada Idul Fitri, Idul Adha gitu, dipanggil ke masjid terdekat. Nah, di masjid kan biasanya suka ada dikasih makan, kalau Idul Adha ya dikasih makan daging sapi apa daging kambing gitu. Tapi saya kebetulan 2 tahun di sana tuh hampir nggak pernah makan daging. Terus berarti seafood aja gitu. seafood terus kebetulan Oh, karena dekat Busan ya? betul Nah. kan dia kota pelabuhan ya, jadi lumayan enak lah gitu, akses ke seafood tuh banyak gitu. Agak susah, pertama agak susah cari makanan Zombie-zombinya halal masih ada nggak, terus. Mbak? Trekking. Oh, enggak. Jadi kemarin Oh, ini udah pada sembunyi kayaknya. Terus apa ya? Yang pasti sih Kalau- cuaca ya cuaca mereka kan negara 4 musim. Terus musim panasnya itu masih mendingan Indonesia banget deh mas. Saya kebetulan 2 tahun di sana kan ngalamin 2 kali musim terus ya. Itu musim panas pertama saya di Korea itu saya pulang ke Indonesia. Saking nggak tahan sama panasnya. Panas banget. Panasnya itu apa ya mas, kalau aku bilang kan Korea itu kota-kotanya itu mostly banyak gunung. Busan, Sannya itu kan gunung. Namsan di Seoul itu ada Namsan Tower, itu karena towernya itu di antara gunung-gunung gitu. Iya. Pokoknya kalau belakangnya pakai san berarti kotanya itu bergunung gitu. Nah, panasnya itu nggak ada angin karena dia dikeliling gunung kan, nggak ada angin. Jadi kayak apa sih, nggak enak gitu deh, gitu. Oke. Nggak ada angin gitu. Tapi Anginnya pas nggak ada musim KTP. panas yang kedua, aku malah di sana sih. angin nggak ada KTP. Angin nggak Angin nggak ada KTP. Jangan salahin angin. Benar. Gitu. Salah lagi lu ntar. Musim panas kedua aku di sana sih. Maksudnya dingin mencoba berarti ya, menerima enak. gitu. Musim Berarti dingin kita enak. harus misalnya kalau misalnya mau traveling gitu, karena mesti memperhatikan itu juga. Betul, lihat dulu bulan apa. Kalau yang bagus itu pas spring. Nah, spring itu musim semi ya. Nah, itu banyak bunga sakura Iya, gitu kan, sama pasca kayak di dingin Jepang gitu. Pasca dingin, betul. Pasca dingin sebelum summer. Nah, itu agak mahal tuh gitu. Tapi emang itu musim yang paling bagus sih, soalnya kan pas Pasti bunga-bunga pas summer bermekaran season. gitu. Iya, benar. Karena orang Karena panas. dan summer itu rata-rata orang Korea pasti keluar sih. Pasti mereka liburan gitu kemana gitu, summer holiday gitu. Pantesan kalau pas summer itu banyak orang Korea di Indonesia. Bener Terutama di banget. Bali. Bener. Sampai sebulan gitu, gila. Banyak banget duitnya ya sebulan. Iya. Nah, oke Mbak, terakhir. Nah, dengan segala pengalaman yang telah dialami, terus terutama juga bekerja yang dengan kedutaan Korea juga kan, berarti kan perwakilan Korea di Indonesia, apa yang pengen dipesankan ke teman-teman muda kita mengenai pengaruh budaya Korea, terus dan bagaimana kita harus bersikap, terus kira-kira mau diarahkan kemana sebaiknya?
Aduh, pertanyaannya berat banget. Baiknya aja deh gimana gitu. Kalau ya kalau menurutku sih tadi kayak udah dibilang sama Mas Bayu ya, ambil yang baik-baiknya aja gitu kan. Kayak ya karena nggak semua yang kita lihat di layar kaca itu adalah yang sebenarnya gitu. Apalagi K-pop gitu kan, untuk menjadi seperti mereka itu nggak gampang gitu. Mungkin mereka sebelum saya terkenal sekarang sudah melalui banyak hal dulu gitu di Korea ya, jadi trainee dan segala macam kayak gitu, dan itu butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa jadi sematang itu gitu loh. Kalau saya sih itu sih Mas, ya diambil yang baik-baiknya aja, yang jelek-jeleknya nggak usah. Saya sih respect sama teman-teman yang seneng banget sama K-pop, karena saya pribadi bukan penyuka K-pop, tapi saya suka musik-musik Korea, cuman lebih ke yang indie-indie gitu Mas. Oh, ada indie juga ya? Ada. Banyak. Ada kalau ada satu grup musik namanya Janabi, terus kayak Janabi Urban. tahu. Tahu ya? Indie apa tuh? Pop. Ya, tapi dia agak-agak jazzy gitu loh Mas. Iya. Ya, terus Urban Zakapa kayak gitu-gitu. Itu. Yang lo punya babi. Iya. Terus apa ya? Ada metal juga. Korea Sinsnek namanya. Indie juga. Tuh. Iya. Indie juga. Indie. Tahu kan Vokalisnya dia. cewek cowok dua. Metal-metal gitu Hardcore ada. kayak model BMTH gitu. Hardcore ada. Ada. Ada Mas Anda. Cuman kan yang di Ramkik. seperti tadi saya bilang, pemerintahnya itu pintar melihat peluang. Kan yang orang-orang kan lagi ngelihatnya, K-pop nih yang lagi booming, itulah yang dia tonjolkan gitu, bukan yang hardcore, bukan yang metal itu gitu. Ini Ada bisa dijual sebenarnya. nih. Ini yang bisa dijual nih, yang Bisa kayak mempengaruhi gini-gini. orang banyak kan. Tapi kalau segala jenis musik sih banyak, banyak banget. Tapi orang Korea sendiri dengerin nggak sih? Dengerin ya? Kayak dengerin gitu. Dengerin kok, dengerin. K-pop gitu. Iya, di kantorku tuh banyak kok yang Yes. maksudnya kayak anak-anak magang, anak-anak intern tuh yang pada suka BTS kayak gitu-gitu. Tapi banyak juga yang suka yang lebih ke musik indie kayak gitu sih Mas. Jadi ya emang mereka juga beragam gitu. Seperti itu. Closing. Oke, Sobat Bangsa. Kali ini saya harus mengakhiri, sebenarnya sih banyak banget ini. Apalagi referensi drakornya udah banyak. Asik. Soal drakor, K-pop, apalagi lah semuanya ya kan, soal Korea. Apa lagi nih kita harus Yang pasti gini sih, segala pengalaman tadi itu kan bisa menjadi gambaran bagaimana kita ini ada beberapa sisi lain ya. dari Korea. Jadi tidak hanya yang kita lihat dari K-dramanya atau dari drakornya atau dengan megahnya para K-popersnya kan kayak gitu loh. Jadi ada beberapa yang bisa kita pelajari, kita persiapkan terutama untuk sana. Dan terima kasih Mbak udah mampir ke Fostrap. Sama-sama. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Karena saya pengen diajak ke sana. Asik. Kan dari cerita gue pengen lihat langsung dong, kan Iya. gitu loh. Kita harus mempelajari Korea juga, kenapa begitu pesat ya? Iya, dan itu bisa kita terapkan. Yang pasti Indonesia nggak kalah bagusnya. Iya. Cuma mungkin sekarang Korea lagi naik. Tapi kita harus optimis suatu saat Indonesia juga pasti bisa leading di Betul, dunia internasional. betul. Terima kasih teman-teman telah bersama Fostrap Forum Strategi Anak Bangsa, dan nantikan kami di tema-tema selanjutnya yang lebih membangun bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Thank you, Mbak. Thank you.
Mbak.